Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Octaviona Talita Gloria Saiyang dengan NIM 2014201037 dari kelas A1 Keperawatan semester 6, Fakultas Keperawatan dengan program studi ilmu keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia. Tujuan pembuatan video saat ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Keperawatan Komunitas 2 dengan dosen pengampu Nersaka Adijaya Pendit Escape MKop. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang edukasi kesehatan diabetes mellitus pada lansia. Yuk kita bahas. Yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian diabetes mellitus. Apa sih itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah suatu gangguan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak akibat dari ketidakseimbangan antara ketersediaan insulin dengan kebutuhan insulin. Gangguan tersebut dapat berupa gangguan pengeluaran insulin oleh sel pankreas, ketidakadekuatan atau kerusakan pada reseptor insulin, produksi insulin yang tidak aktif, dan kerusakan insulin sebelum bekerja. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronik progresif yang dikarakteristikkan dengan ketidakmampuan tubuh untuk melakukan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Awal terjadinya hiperglikemia atau kadar gula yang tinggi dalam darah. Yang kedua, kita masuk ke dalam klasifikasi diabetes mellitus atau jenis-jenis diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 terjadi karena kerusakan atau destruksi sel beta di pankreas. Kerusakan ini berakibat pada keadaan defisiensi insulin yang terjadi secara absolut. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Penyebab diabetes mellitus tipe 2 seperti yang diketahui adalah resistensi insulin. Insulin dalam jumlah yang cukup tetapi tidak dapat bekerja secara optimal sehingga menyebabkan kadar gula darah tinggi di dalam tubuh. Yang ketiga, penyebab diabetes mellitus. Penyebab diabetes mellitus adalah yaitu genetik atau faktor keturunan, yang mana penderita diabetes mellitus yang sudah dewasa lebih dari 50% berasal dari keluarga yang menderita diabetes mellitus. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa diabetes mellitus cenderung diturunkan, bukan ditularkan. Yang keempat, tanda dan gejala diabetes mellitus. Yang pertama, poliuria atau sering buang air kecil. Yang kedua, polidipsia atau sering haus. Yang ketiga, polifagia atau banyak makan atau mudah lapar. Yang keempat, penglihatan kabur. Yang kelima, koordinasi gerak anggota tubuh terganggu. Yang keenam, kesemutan pada tangan atau kaki. Yang ketujuh, timbul gatal-gatal yang sering kali sangat mengganggu atau pruritus. Yang kedelapan, berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Yang kelima, komplikasi diabetes mellitus. Yang pertama, penyakit jantung. Yang kedua, gagal ginjal. Yang ketiga, retinopati. Yang keempat, stroke. Yang kelima, impotensi. Yang keenam, luka gangren atau luka yang lama sembuh dan cenderung membusuk. Yang keenam, pencegahan diabetes mellitus. Yang pertama, menerapkan pola makan sehat. Yang kedua, rutin berolahraga. Yang ketiga, menjaga berat badan tetap ideal. Yang keempat, melakukan pengecekan gula darah secara berkala. Yang kelima, mengelola stres. Yang keenam, rajin minum air putih. Yang ketujuh, mempertahankan kadar vitamin D secara optimal. Dan yang kedelapan, menghentikan kebiasaan merokok. Bagi yang sudah sakit, ikuti petunjuk untuk pencegahan dan berobat secara teratur, mentaati aturan minum obat, konsultasi bila akan minum obat lain. Yang ketujuh, makanan untuk penderita dengan diabetes mellitus. Yang pertama, makanan yang diperbolehkan. Makanan yang terbuat dari biji-bijian utuh atau karbohidrat kompleks, pengganti nasi putih seperti nasi merah, ubi panggang, oatmeal,
roti gandum, dan sereal dari biji-bijian utuh, daging tanpa lemak atau ayam tanpa kulit, sayuran seperti brokoli dan bayam, serta diproses dengan cara direbus, dikukus, dipanggang, atau dikonsumsi mentah. Buah-buahan segar, dan bila ingin mengolahnya menjadi jus, sebaiknya jangan ditambah gula. Kacang-kacangan, termasuk kacang kedelai, dalam bentuk tahu yang dikukus, dimasak untuk sup dan ditumis. Telur, produk olahan susu rendah lemak seperti yogurt, berbagai jenis ikan seperti tuna, salmon, sarden, dan makarel, tetapi hindari ikan dengan kadar merkuri tinggi, misalnya ikan tongkol. Yang kedua, makanan yang harus dihindari, yaitu roti tawar putih, makanan yang terbuat dari tepung terigu, sayuran yang dimasak dengan tambahan garam, keju, mentega, dan saus yang dalam jumlah banyak, buah-buahan kaleng yang mengandung banyak gula, daging berlemak, dan kulit ayam, makanan yang digoreng seperti ayam goreng, ikan goreng, pisang goreng, atau kentang goreng. Yang terakhir, makanan dan minuman yang mengandung gula yang tinggi seperti kue, sirup, dan soda. Demikianlah materi yang telah saya paparkan tentang edukasi kesehatan diabetes mellitus pada lansia. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.